Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang adaptasi tumbuhan, tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Dan kompetensi dasar IPA kita kali ini yaitu 3.1 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.1 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui video, siswa dapat menganalisis cara tumbuhan beradaptasi dengan benar. 2. Melalui video, siswa dapat mengevaluasi cara tumbuhan beradaptasi dengan benar. 3. Melalui penelusuran dari berbagai sumber, siswa dapat menyajikan karya tentang adaptasi tumbuhan dengan benar. Baiklah, mari kita bahas satu persatu tentang adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi tumbuhan? Adaptasi tumbuhan adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentunya untuk bertahan hidup dengan baik. Tumbuhan memiliki sifat-sifat untuk tetap bertahan di lingkungan tempat hidupnya. Beberapa berikut adaptasi tumbuhan. 1. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. 2. Adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. 3. Adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungannya. Dan 4. Adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya. 1. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri ini karena tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti manusia dan hewan. Nah, contohnya bunga mawar. Bunga mawar memiliki duri-duri tajam untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Kemudian ada bambu. Bambu memiliki bulu yang dapat menimbulkan rasa gatal untuk melindungi diri dari musuh atau pengganggu. Selanjutnya ada buah salak. Batang-batang buah salak memiliki duri yang dapat melindungi diri dari pemangsanya sehingga tidak ada yang mengganggunya. Kemudian ada kaktus. Kaktus memiliki duri-duri tajam untuk melindungi diri dari musuhnya juga. Selanjutnya ada durian. Durian memiliki duri tajam pada bagian kulit sehingga buahnya sulit dimakan oleh hewan pemangsa. Dan berikutnya ada putri malu. Putri malu juga mempunyai duri di bagian batangnya dan juga daunnya bisa mengatup apabila tersentuh. Selanjutnya, yang kedua, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tumbuhan air. Cara tumbuhan air atau hidrofit melakukan adaptasi terhadap tempat hidupnya antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki rongga udara sebagai tempat udara sehingga tumbuhan dapat mengapung di air. 2. Memiliki daun lebar dan stomata banyak untuk mempercepat penguapan. Ketiga, memiliki saluran udara untuk mengeluarkan udara dari dan menuju akar. Contohnya adalah bunga teratai dan enceng gondok. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya pada tumbuhan gurun. Cara tumbuhan gurun atau xerofit melakukan adaptasi terhadap tempat hidupnya antara lain sebagai berikut. 1. Bentuk daunnya seperti duri kecil dengan sedikit stomata untuk mengurangi penguapan. 2. Memiliki akar bersama dan menyebar secara luas ke dalam tanah untuk memperlebar daerah penyerapan air. Dan ketiga, tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebih. Contohnya adalah kaktus. Dan yang ketiga adalah adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungannya.
Adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungannya dengan cara menggugurkan daun di musim panas atau kemarau untuk mengurangi penguapan air pada musim kemarau. Contohnya adalah pohon jati, pohon kapuk, ada lagi pohon mahoni dan kedondong. Yang keempat adalah adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya. Adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya dapat terjadi pada tumbuhan Venus. Daun tumbuhan Venus membentang lebar dan menunggu serangga mendarat pada permukaannya. Ketika serangga mendarat di permukaan daunnya, maka daun akan menutup dengan cepat dan menjebak serangga. Nah, inilah adalah contoh tumbuhan Venus. Baiklah, anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini tentang adaptasi tumbuhan. Silahkan kalian belajar dengan penuh semangat, tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan selalu rajin mencuci tangan selepas memegang apapun. Bertemu lagi nanti dengan Ibu Cici Novita dalam pembahasan dan materi pembelajaran yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.